Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila dari kelas A1 Informatika, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Teknik, semester 3 dengan NIM 2302020009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Pada sebuah kasus, yaitu sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengolahan data. Tantangan utama mereka adalah yang pertama pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. Yang kedua, konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. Yang ketiga yaitu keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat IoT. Beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Yang ketiga, peran yang akan dimainkan cache memory dalam meningkatkan performa sistem IoT ini. Yang keempat, rancangan metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Di sini saya memberikan gambar ilustrasi teknis yang menunjukkan perbedaan antara arsitektur Harvard dan von Neumann, serta bagaimana perangkat IoT bekerja dengan sensor, prosesor, cache memory, dan koneksi jaringan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Tentu, saya akan memilih arsitektur prosesor arsitektur Harvard, karena pada arsitektur Harvard, memori untuk instruksi data terpisah. Hal ini memungkinkan pemrosesan paralel, karena instruksi dan data dapat diakses secara bersamaan. Sistem IoT sering memerlukan latensi rendah untuk memproses data secara real-time, sehingga arsitektur Harvard lebih cocok dibanding von Neumann, yang menggunakan satu jalur untuk data dan instruksi, berpotensi menyebabkan boot Linux. Selain itu, arsitektur Harvard mendukung optimasi konsumsi daya, yang penting untuk perangkat IoT, yang biasanya ditempatkan di lokasi terpencil dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Mungkin beberapa strategi pengoptimalan konsumsi daya yang akan saya gunakan. Yang pertama, saya akan menggunakan prosesor low power, seperti ARM Cortex-M, yang dirancang untuk efisiensi daya tinggi. Yang kedua, mengintegrasikan fitur sleep mode atau idle mode. Ketika sensor IoT tidak memproses data, prosesor dapat masuk ke mode hemat daya. Yang ketiga, menggunakan teknologi clock gating. Bagaimana bagian dari prosesor yang tidak digunakan dapat dimatikan sementara untuk mengurangi konsumsi daya. Yang keempat, mengoptimalkan ukuran dan kecepatan memori. Menggunakan SRAM kecil untuk cache karena lebih hemat daya dibanding DRAM.
Yang kelima, menerapkan frekuensi prosesor adaptif, menyesuaikan kecepatan prosesor sesuai kebutuhan pengolahan data real-time. Kesimpulannya adalah, pendekatan ini memastikan perangkat IoT tetap hemat daya, tanpa mengorbankan performa penting untuk pemrosesan data real-time. Lalu, peran yang dimainkan cache memory dalam meningkatkan performa sistem IoT. Cache memory memainkan beberapa peran penting, yaitu yang pertama, mengurangi latensi akses data. Cache menyimpan data yang sering digunakan atau akan digunakan sehingga prosesor tidak perlu terus-menerus mengakses memori utama yang lebih lambat. Yang kedua, mengurangi konsumsi daya karena akses ke memori utama lebih boros daya. Penggunaan cache dapat meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, mempercepat pemrosesan data real-time. Dalam sistem IoT yang membutuhkan respon cepat, cache memory mempercepat eksekusi instruksi. Kesimpulannya adalah, dalam perangkat IoT, dengan keterbatasan memori dan prosesor, penggunaan cache memory sangat penting untuk mendukung performa tinggi tanpa meningkatkan kebutuhan sumber daya secara signifikan. Yang keempat, saya akan menjelaskan rancangan metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Metode kompresi data yang efisien. Ada beberapa metode yang efisien, yaitu yang pertama, kompresi lossy atau lossy compression. Digunakan untuk data sensor yang toleran terhadap kehilangan data kecil. Contohnya data suhu kelembapan. Contoh lain yaitu algoritma delta encoding yang hanya menyimpan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu kompresi lossless atau lossless compression. Digunakan untuk data yang memerlukan akurasi tinggi. Contohnya Huffman coding atau room-like encoding atau RLE untuk menyimpan data berulang dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu encoding pre-processing. Data dikompresi di sisi perangkat atau edge sebelum dikirimkan ke pusat, mengurangi bandwidth yang diperlukan. Kesimpulannya adalah, metode ini memastikan efisiensi penggunaan memori dan bandwidth tanpa mengorbankan kebutuhan akan respon real-time atau keandalan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like